Bab 1680. Kamu adalah seorang kidal. Di langit berbintang, suara warrior yang menyebar seperti guntur. Mendengarkan kata-kata warrior yang, ekspresi Zodi yang dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Warrior yang berhasil meloloskan diri. Dia melarikan diri di bawah pengepungan banyak master dari keluarga yang. Sehari yang lalu, bagi keluarga yang membunuh warrior yang adalah hal yang sangat mudah, karena warrior yang hanyalah alam reinkarnasi. Jadi bukankah itu mudah bagi keluarga yang untuk membunuh seorang alam reinkarnasi? Namun, masalah ini jauh di luar imajinasi mereka. Tidak hanya kekuatan warrior yang melebihi harapan mereka, kartu Hall Warrior yang juga jauh melebihi harapan mereka. Warrior yang sekarang hanyalah seorang alam reinkarnasi. Jika dia mencapai alam sempurna atau alam alami, pada saat itu, ditambah dengan lengannya dan pedang kayu itu, dapatkah seseorang di keluarga yang bisa menghentikannya? Ditambah dengan karakter warrior yang, tidak diragukan lagi dia pasti akan kembali ke keluarga yang. Ketika dia kembali, itu pasti saat dia membasuh keluarga yang dengan darah. Di lapangan, semua orang diam dan suasananya sedikit tertekan. Setelah waktu yang lama, Zodi yang tiba-tiba berkata, gunakan semua mata-mata keluarga yang untuk melacak orang ini dan keluarkan perintah pengejaran. Isinya adalah warrior yang bekerja sama dengan orang luar untuk mencuri harta keluarga yang. Jika ada yang bisa membunuh orang ini, keluarga yang bersedia memberi hadiah senjata tingkat alam alami, lalu mengizinkan pihak lawan memasuki keterampilan hitam keluarga yang serta memiliki dua alam alami sesuka hati. Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, bahkan jika tidak dapat membunuh orang ini, tetapi dapat memberikan informasi tentang orang ini, maka keluarga yang tetap akan memberikan keterampilan-keterampilan hitam alam alami dan juga beritahu suku bahwa warrior yang sudah menjadi musuh nomor satu keluarga yang mulai sekarang. Wajah Frankie yang dan yang lainnya sangat gelap dan mereka terdiam. Zodi yang menutup matanya perlahan dan tiba-tiba dia berbalik untuk melihat ke titik yang tidak jauh, di mana seorang wanita muncul. Semua orang di lapangan memandang wanita itu. Zodi yang memandang wanita itu untuk waktu yang lama, kemudian berkata, mengapa kamu tidak menyerang? Jika kamu menyerang, maka ada peluang 90% untuk mempertahankannya. Wanita itu menyipitkan mata ke Zodi yang dan yang lainnya, lalu bertanya, mengapa harus menyerang? Kamu adalah anggota keluarga yang. Kata Zodi yang. Wanita itu berkata, apakah warrior yang bukan anggota keluarga yang? Zodi yang memandang wanita itu untuk waktu yang lama, lalu berkata, apakah ini yang kamu inginkan? Wanita itu menggelengkan kepalanya, bukan juga. Apakah kamu sebegitunya ingin menjadi kepala keluarga yang? Zodi yang bertanya. Wanita itu menatap langsung ke arah Zodi yang, iya. Zodi yang memandang wanita itu untuk waktu yang lama, kemudian berkata, aku akan membunuhmu sekarang. Wanita itu merentangkan tangannya, kemudian memberi isyarat pada Zodi yang dan yang lainnya, silahkan coba. Zodi yang menatap wanita itu dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup dan kepalanya dilepaskan. Keluarga yang tidak tahan lagi dengan pertikaian internal. Setelah beberapa napas hening, Zodi yang membuka matanya dan menatap wanita itu. Wanita tidak dapat mewarisi posisi kepala keluarga, ini adalah ajaran leluhur. Wanita itu memandang Zodi yang, para leluhur bertele-tele dan kalian juga sama. Lancang. Zodi yang tiba-tiba berteriak dengan marah, kemudian dia menamparkan tangan kanannya ke depan. Dalam sekejap,
sebuah telapak tangan hitam muncul dari ruang di depannya yang bergerak ke arah wanita itu. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba membungkuk sedikit. Sebuah sambaran petir tiba-tiba meledak dari langit dan sambaran petir itu langsung menghancurkan telapak tangan Zodi Yang. Namun, sambaran petir itu tidak langsung menghilang, melainkan datang menghampiri Zodi Yang dalam sekejap. Zodi Yang menyipitkan matanya sedikit dan melemparkan pukulan. Ledakan. Petir meledak, tetapi setelah meledak, itu tidak hilang, tetapi semua kembali ke wanita itu. Kemudian pecahan petir berkumpul lagi dan menjadi kilat baru yang melayang di depan wanita itu. Di kejauhan, Zodi Yang melihat kepalan tangannya yang sudah menggelap. Tidak hanya menggelap, tetapi dia juga kehilangan kesadaran. Setelah beberapa napas hening, dia menatap wanita itu, alam-alami. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Wanita itu melirik Zodi Yang dan yang lainnya, kemudian berkata, posisi kepala keluarga yang masa depan akan menjadi milikku. Jika leluhur tidak mengizinkan aku, maka aku akan menghapus warisannya. Jika kalian menghalangi aku, maka aku akan menghancurkan kalian. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Zodi Yang menatap punggung wanita itu untuk waktu yang lama, lalu menarik napas dalam-dalam, kurang ajar. Di samping Zodi Yang, Franky yang berkata dengan sungguh-sungguh, seharusnya dia sudah dibunuh sejak awal. Pada saat itu dia sangat rendah diri. Di samping Franky Yang, Reno yang menggelengkan kepalanya dan berkata. Zodi Yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat langit dengan sedikit linglung di matanya. Ada dua jenius tak tertandingi di keluarga Yang, tapi ini bukan berkah. Leluhur, apakah keluarga yang akan jatuh? Berbicara tentang ini, warna matanya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan keluarga yang hancur di tanganku. Mulai sekarang, aku akan berlatih, jangan ada yang mengganggu aku. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuhnya bergetar dan menghilang di tempat. Di lapangan, setelah lama terdiam, Franky yang tiba-tiba berkata, apakah dia pergi untuk mewarisi benda itu? Reno yang sedikit mengangguk, seharusnya begitu. Franky yang menghela nafas dengan suara rendah, tidak mengatakan apapun. Segera, semua orang di lapangan menghilang. Informasi warrior yang di keluarga yang tidak beredar karena keluarga yang memblokirnya. Namun pemberitahuan buronan keluarga yang untuk warrior yang sudah dikeluarkan. Untuk sementara waktu, banyak orang mulai mencari warrior yang. Karena hadiah yang diberikan oleh keluarga yang sangat menggiurkan, ditambah warrior yang hanya seorang alam reinkarnasi. Membunuh seorang alam reinkarnasi, tentu tidak sulit bagi banyak orang. Oleh karena itu, beberapa orang mulai melacak keberadaan warrior yang berharap untuk menghasilkan banyak uang. Setelah warrior yang dan dua lainnya melarikan diri dari benua Tiansu, mereka bertiga menuju kedalaman langit berbintang yang tak berujung di bawah kepemimpinan Kuart. Entah berapa lama waktu berlalu, warrior yang di punggung Kuart tiba-tiba berkata dengan suara serak, aku tidak tahan lagi. Ketika Kuart hendak berbicara, warrior yang tiba-tiba menamparkan punggung Kuart dengan tangan kanannya. Kuart langsung jatuh karena pukulan warrior yang dan segera, omelan menyakitkan Kuart datang dari bawah, apakah kamu gila? Di udara, warrior yang menekan tangan kanannya dengan tangan kirinya, lalu wajahnya terdistorsi hingga berubah bentuk. Di samping, wajah Irene An sedikit berubah dan dia ingin menghampirinya, akan tetapi pada saat ini warrior yang tiba-tiba berkata, jangan datang kemari. Aku tidak bisa mengendalikan tangan ini.
kekuatannya semakin membesar, Namun, Irenean masih tetap menghampirinya. Lalu pada saat ini, warrior yang tiba-tiba meraung, kemudian memukul Irenean dengan tangan kanannya. Kelopak mata Irenean berkedut dan pemecah langit di tangannya menusuk ke depannya. Dengan suara ledakan, Irenean dipukul mundur ribuan kaki jauhnya dan begitu dia berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul ke arah dia lagi. Begitu telapak tangannya keluar, kekuatan yang sangat kuat bergegas menghampirinya seperti gelombang. Ekspresi Irenean berubah dan ketika dia akan menembak, Kuart tiba-tiba muncul di depannya, kemudian Kuart mengangkat kaki kanannya dan memukul depannya. Seiring suara ledakan, Kuart langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Irenean melirik Kuart dan wajahnya tenggelam, karena sisik di tubuh Kuart retak. Di kejauhan, warrior yang hendak menyerang lagi. Akan tetapi pada saat ini, Kuart tiba-tiba berkata, "Cepat tempelkan jimat di lenganmu, cepat." Di kejauhan, ketika dia mendengar kata-kata Kuart, warrior yang tertegun pada awalnya. Saat berikutnya, dia membalik tangan kirinya, dan jimat emas tiba-tiba muncul di tangan kirinya. Kemudian, tangan kirinya memasangkan jimat emas ke lengan kanannya. Saat jimat itu menempel di lengan kanan warrior yang gemetar tiba-tiba berhenti, meskipun masih bergetar, tetapi itu tidak sekuat sebelumnya. Perlahan-lahan, tangannya menjadi lebih tenang dan setelah sekitar 3 tarikan napas, lengannya benar-benar kembali tenang. Kuart dan Irenean muncul di depannya, ketika dia melihat lengan warrior yang wajah Irenean berubah lagi, ini. Warrior yang melihat ke bawah ke lengan kanannya dan tercengang ketika dia menemukan lengan kanannya masih dilapisi emas. Setelah dia tercengang, dia akan mengangkat lengan kanannya, tetapi dia terkejut karena menemukan bahwa lengan kanannya tidak bisa digerakkan. Sederhananya, dia tidak bisa merasakan lengan kanannya. Warrior yang memandang Kuart dan Irenean, apa yang terjadi? Irenean mengerutkan kening, apa? Warrior yang berkata, "Aku tidak bisa merasakan lenganku." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangan kirinya di tangan kanannya, tapi tangan kanannya tidak merasakan apapun sama sekali. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tangan kanannya tetap tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, warrior yang sedikit panik. Pada saat ini, Kuart tiba-tiba berkata, "Tangan Dewa Perang menghancurkan lengan aslimu." Warrior yang menatap Kuart, "Menghancurkan lenganku? Apa maksudmu?" Kuart berkata, "Tangan aslimu tidak sehebat tangan Dewa Perang, jadi tangan Dewa Perang itu langsung menggantikan tanganmu, lalu sekarang karena kamu telah menyegelnya dengan jimat, jadi kekuatannya ditekan oleh jimat, jadi kamu tidak bisa merasakannya." Warrior yang tertegun, lalu berkata, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Kuart berkata, "Apa yang perlu kamu khawatirkan, bukankah tangan kananmu masih ada di sana? Selain itu, yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja kamu belum benar-benar bisa mengendalikannya sekarang, jadi jangan menggunakannya untuk saat ini. Jangan menggunakannya." Warrior yang tidak bisa mempercayainya, "Kamu menyuruhku untuk jangan menggunakan tangan kananku. Di masa depan, aku hanya akan bertarung dengan tangan kiriku. Jika tidak, apa yang bisa kamu lakukan?" Kuart berkata, "Kamu tidak dapat benar-benar mengendalikan tangan Dewa Perang sekarang. Tadi kamu sendiri ada melihat bahwa kekuatan tangan Dewa Perang semakin lama semakin kuat, yang artinya jika kamu membuka jimatnya sekarang, itu mungkin akan membunuh kamu terlebih dahulu.
Setelah selesai berbicara, Kuart berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, "Selamat, kedepannya kamu adalah seorang kidal." "Permisi, apa pendapat kamu sekarang?" Warrior yang bersambung.